Halo Pak Rizwan, saya Frederick Wilson dari kelompok 4. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai dua topik, yaitu yang pertama adalah etika hedonisme dan yang kedua adalah kedaulatan yang baik. Jadi apakah pengertian hedonisme itu? Jadi hedonisme ini berasal dari kata Yunani, yaitu hedon, yang berarti nikmat atau kegembiraan. Jadi ada beberapa perspektif yang bisa kita ambil mengenai etika hedonisme ini, yaitu yang pertama adalah menurut filosofi Aristippus. Jadi eh, menurut Aristippus, inti utama dari kehidupan kita ini adalah untuk mencari yang baik atau mencari sesuatu yang baik. Dan yang kedua adalah menurut filosofi Epicurus. Jadi Epicurus ini eh, mencari kenikmatan yang merupakan satu-satunya yang baik serta menjadi awal dan hidup yang bahagia. Jadi menurut filosof Epicurus ini kita mencari kenikmatan rohani, yaitu merasa bahagia, merasa tenang dalam kehidupan kita. Jadi titik tolak etika hedonisme, manusia akan bahagia ketika dipenuhi dengan perasaan bahagia. Dan sebaiknya manusia mencari kesenangan dan menghindari sakit hati. Jadi sikap dasar dalam hedonisme adalah bersikap kritis dan bijaksana. Jadi kita harus tetap kritis dan bijaksana dalam setiap keinginan kita. Dan juga untuk mengontrol dalam penguasaan diri. Jadi ada 3 jenis keinginan, yaitu yang pertama adalah keinginan alami, yaitu hanya memenuhi keinginan yang perlu saja, seperti makan, minum, dan yang kedua adalah keinginan ilmiah, yaitu yang tidak perlu, yaitu seperti kita memakan makanan yang enak, yang walaupun kita seharusnya hanya memerlukan makanannya saja, tapi tidak memerlukan makanan yang enak. Dan yang ketiga adalah keinginan sia-sia, yaitu hanya untuk memenuhi keinginan kita saja, seperti membeli tas yang bermerek atau sepatu yang bermerek. Atau bisa disebut juga seperti kebutuhan tersier. Jadi, kenikmatan rohani lebih penting dari kenikmatan jasmani. Ini merupakan dari filosof Epicurus, yaitu kita lebih mementingkan kedamaian jiwa dan terhindar dari kerisauan dibandingkan dalam memenuhi kebutuhan materi. Jadi, pendasaran psikologi etika hedonisme. Pandangan bahwa manusia mencari kenikmatan dan menghindari perasaan tidak enak. Yaitu kita berusaha untuk mencari apa yang kita inginkan agar kita merasa bahagia. Dan motivasi dari etika hedonisme hanya sebatas mencari nikmat atau memenuhi keinginan kita. Dan hedonisme psikologis adalah sinisme terhadap etika-etika lain. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif dari etika hedonisme ini. Jadi yang dampak positifnya adalah membuat manusia lebih mengerti atas nilai materi dan nilai guna dari sebuah benda. Dan dampak negatif adalah manusia selalu menilai semuanya dari materi dan kenikmatan. Jadi contoh hedonisme dalam kehidupan kita adalah kita sebagai manusia selalu lebih memilih untuk makanan dan minuman yang enak. Karena itu sepertinya hal yang tidak diperlukan. Karena kita hanya membutuhkan makanan yang biasa-biasa saja agar kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan juga seperti maraknya lingkungan sosial pada zaman sekarang, status sosial sangat dilihat dari barang-barang yang digunakan, seperti tas dan sepatu yang bermerek. Jadi topik yang kedua adalah kedaulatan yang baik. Jadi ada filosof bernama Dame Jean Iris Murdoch. Jadi ia lahir tahun 1919 di Dublin dan besar di London.
Jadi dia merupakan anggota aktif Partai Komunis pada Perang Dunia Kedua. Jadi isi pemikiran Dame Jean Iris Murdoch tentang etika ini adalah yang pertama visi etis, yaitu melihat dari realitas dunia ini yang tidak pernah selesai, yaitu realitas mengenai kemiskinan, peperangan, ataupun kita sebagai manusia menuntut kita untuk meresponnya secara etis, yaitu kita selalu harus membantu orang-orang yang mengalami realitas tersebut. Jadi dengan visi etis ini kita melihat dengan adil dan kasih, yaitu memberikan perhatian dengan ikhlas dan tulus tanpa pamrih, yaitu dengan membantu orang lain yang sedang kesusahan secara ikhlas dan tulus. Dan yang kedua adalah ide kebaikan. Jadi ini dilihat dari realitas transendental sebagai syarat kemungkinan moralitas manusia, yaitu sebagai manusia kita harus hidup bermoral. Dan dalam hidup bermoral ini kita akan mencapai orang yang baik, orang yang sempurna. Jadi ada kekuatan dan kelemahan dalam etika ini, yaitu kekuatannya mengarahkan pemikiran kita untuk berbuat hal yang baik kepada orang lain. Dan kelemahannya, kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang seperti berpura-pura susah, itu mungkin bisa merugikan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi contoh kedaulatan yang baik ini adalah orang yang selalu membantu orang lain dalam bentuk materi maupun dukungan. Seperti dalam bentuk materi kita memberikan uang atau memberikan makanan kepada orang yang mungkin masih banyak di sana yang belum mampu memenuhinya. Dan dukungan seperti kita sebagai teman selalu mensupport teman kita yang sedang lagi kesusahan. Jadi untuk persamaan dua etika yang saya bahas tadi, yaitu hedonisme dan kedaulatan yang baik adalah kedua etika ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari kesenangan dalam hidup kita, walaupun caranya berbeda. Dan perbedaan dari hedonisme dan kedaulatan yang baik ini adalah hedonisme dilakukan untuk mencari kesenangan diri sendiri, memenuhi kebutuhan untuk diri kita sendiri. Melainkan dengan kedaulatan yang baik, etika ini dilakukan untuk berbuat baik kepada orang lain dan memberikan kesenangan kepada orang lain. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Maaf bila saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.